Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhanisa. Di sini saya akan membahas tentang batas-batas pendidikan. Jangan lupa disimak, teman-teman. Sebelum mengenal batas-batas pendidikan, apa itu batas-batas pendidikan? Mungkin bisa jadi ini, atau ini. Mari kita simak pembahasannya. Secara umum, batas-batas pendidikan itu merupakan rentang waktu dari mendidik hingga akhir mendidik. Artinya, setiap anak harus mendapatkan pendidikan. Dari uraian tersebut terjadilah beberapa teori. Mari kita simak. Pertama, yaitu adalah Landgraf, yang mengemukakan bahwa pendidikan itu dimulai sejak anak mengenal kewibawaan dan ketika anak sudah berakhir mendapatkan tanggung jawab. Artinya, ketika anak sudah menginjak angka kewibawaan dan mendapatkan tanggung jawab, artinya sudah memenuhi tentang pendidikan. Apa itu kewibawaan? Rentang waktu kewibawaan itu ketika anak sudah umur 6 tahun sampai 7 tahun, dan ketika anak juga sudah mengenal peraturan dan perintah. Dan yang ketiga itu adalah ketika anak sudah mengenal perasaan sosial. Kedewasaan, yaitu ada dibagi menjadi dua, yaitu ada umur kronologis dan umur mental. Umur kronologis artinya ketika ia secara dewasa itu secara bertahap. Ketika ia berumur 16 tahun, 17 tahun, sampai ia merasa dewasa ketika umur 22 tahun atau lebih dari itu. Dan umur mental yaitu yang sudah ditetapkan, yaitu yang bagi perempuan berumur pada umur 22 tahun dan pada laki-laki itu sudah berumur 24 tahun. Begitulah menurut beliau tentang umur kedewasaan dan kewibawaan. Kedua, itu adalah John Jervis Resource yang menyatakan bahwa pendidikan itu mendapatkan pengaruh positif dan pengaruh negatif. Yang mana artinya pengaruh positif ini, ia bisa mendapatkan pendidikan dan campur tangan dari orang lain. Dan ia bisa mendapatkan motivasi dan pengalaman dari orang lain. Yang pengaruh negatif ini artinya ketika anak itu masih mendapatkan campur tangan dari orang lain, namun bisa merusak kesucian mereka. Dan mereka juga masih mendapatkan motivasi sendiri. Begitu menurut beliau. Dan menurut beliau, umur pengaruh positif dan negatif itu ada rentang waktunya. Ketika anak berumur dari lahir sampai umur 12 tahun itu bisa membawa pengaruh negatif. Dan ketika anak sudah menginjak umur 12 tahun sampai ke umur 20 tahun, itu bisa membawa pengaruh positif. Begitulah kata beliau. Ketiga, yaitu pendapat John Dewey yang menyatakan bahwa beliau artinya bahwa proses pendidikan itu dari ia lahir sampai ia mati, yang menyatakan ia harus mendapatkan pendidikan itu sampai ia membuka mata dan sampai ia menutup mata, sebagaimana di dalam mauqul hadis yang menyatakan bahwa tuntutlah ilmu dari bayan sampai liang lahat. Begitulah menurut beliau. Yang keempat, yaitu adalah Saminan Zaini yang menyatakan bahwa pendidikan Islam itu ketika seorang laki-laki dan perempuan mengikat tali pernikahan, karena sebab sah atau tidaknya pernikahan itu bisa membawa pengaruh perkembangan anak yang memperoleh pendidikan. Dengan demikian, pendidikan anak sudah dimulai sejak ia belum dilahirkan, dan itu sudah terdapat di dalam surah Ali Imran ayat 102. Demikianlah pembahasan yang saya bahas tentang batas-batas pendidikan. Semoga bisa memberikan wawasan tentang kawan-kawan sekalian. Apabila ada kata-kata yang salah itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.